Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revania Amanda dengan NIM 2300226, jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dalam mata kuliah komputer dasar dengan tugas ujian akhir semester komputer dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Sabandi, MPD, dan Bapak Hadi Afriansyah, SPD, MPD. Eh, Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan, administrasi keuangan. Eh, tapi di sini ada tiga pembagian, yaitu melalui Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, pada Microsoft Word ini bisa saya tampilkan. Nah, ini rangkuman materi yang telah saya buat. Bisa dilihat, ada pengertiannya, manfaat administrasi keuangan, ada proses administrasi keuangan, ada yang terakhir adalah peraturan dan perundang-undangan yang mengatur administrasi keuangan. Nah, ini pada Microsoft Excel-nya ini list daftar pustaka yang kita buat melalui Microsoft Excel. Kita bikin dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya kita akan melihat PowerPoint. Pembahasan yang pertama yaitu tentang administrasi keuangan. Nah, di sini saya akan menampilkan PPT itu tentang administrasi keuangan. Ini ada pengertian administrasi keuangan. Nah, apa sih administrasi keuangan itu? Administrasi keuangan ialah suatu langkah pengolahan keuangan sekolah yang dimulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana suatu keuangan itu dapat dipertanggungjawabkan yang dapat digunakan secara objektif dan sistematis. Ada dalam arti sempit dan arti luas, yaitu dalam arti sempit pengelolaan keuangan ialah tata pembukuan, dan yang dalam arti luasnya yaitu pengurusan dan pertanggungjawaban dalam memanfaatkan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, se- eh, pengelolaan keuangan juga dapat diartikan sebagai tindakan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban laporan. Nah, kita masuk kepada pengertian administrasi keuangan menurut para ahli. Selanjutnya, administrasi keuangan menurut para ahli. Yang pertama menurut Z- eh, Zel- Zelman, ia mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut kepada penggunaan dana-dana secara efisien. Nah, secara garis besar, kegiatan dari pengelolaan keuangan meliputi pengumpulan atau penerimaan dana yang sah, yaitu seperti dana rutin, SPP, sumbangan BP3, dan donasi dan usaha lainnya. Nah, sedangkan menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan itu ialah suatu kompleksitas yang di dalamnya akan dapat saling keterkaitan pada setiap komponen-komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro dan dapat meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem, dan mengatakan bahwa biaya pendidikan meliputi mekanisme pengalokasiannya. Nah, yang terakhir ialah menurut Nanang Fatah, biaya pendidikan ialah suatu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, pada biaya langsung terdiri dari pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun orang tua dan siswa. Nah, sedangkan biaya tidak langsung yaitu meliputi keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan
yang hilang yang dikorbankan oleh siswa semasa belajar. Nah, jadi kita artikan sebagai, administrasi keuangan itu dari beberapa para ahli, yaitu pembiayaan pendidikan adalah upaya untuk mengumpulkan dana untuk pembiayaan operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu bekerja sama dalam lingkup, lokal, regional, nasional, maupun internasional. Nah, kita masuk kepada, eee, manfaat dari administrasi keuangan. Nah, manfaat administrasi keuangan itu ada 3, yaitu yang pertama ialah memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan secara efisien. Maksudnya ialah dan dengan dana tertentu dapat kita peroleh dari hasil yang semaksimal mungkin, atau bisa kita katakan dengan dana minimal yang diperoleh hasil atau tujuan tertentu. Nah, yang kedua, memungkinkan dapat tercapainya keberlangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga. Dan yang terakhir, dapat menghindari adanya kekeliruan, kebocoran, ataupun penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana dari rencana semulanya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada proses administrasi keuangan. Nah, proses administrasi keuangan itu ada 3, yaitu yang pertama ialah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, pada proses, administrasi keuangan bagian perencanaan, ada menurut Nana Fata, ia, mengatakan penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Dalam setiap anggaran tergambar 2 sisi penting, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam, merencanakan suatu keuangan sekolah. Yang pertama ialah perencanaan harus realistis atau sesuai dengan fakta. Nah, pada dasarnya, perencanaan harus mampu menilai bahwasanya alternatif yang dipilih sesuai dengan kemampuan sarana dan fasilitas, atau, dana maupun waktu. Yang kedua, perlunya ada koordinasi dalam perencanaan. Nah, pada perencanaan ini harus mampu memperhatikan cakupan dan sarana atau volume kegiatan sekolah yang kompleks. Yang ketiga, yaitu perencanaan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Dan yang keempat, yaitu perencanaan harus fleksibel, yaitu mampu menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang tidak diperhatikan tanpa harus membuat revisi atau perubahan. Yang selanjutnya ialah perencanaan dapat berdasarkan penelitian. Dan yang terakhir, perencanaan akan menghindari under dan over planning akan menentukan mutu kegiatan yang diselenggarakan. Nah, kita masuk kepada pelaksanaan atau akunting. Nah, ada pendapat para ahli yaitu menurut Arens dan Lobeck menjelaskan bahwa pelaksanaan merupakan suatu proses pencatatan, pengelompokan, dan pengitisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis, bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Nah, staf yang dipilih untuk membantu suatu proses pengelolaan keuangan sekolah dapat dituntut untuk mampu memahami tugas-tugasnya sebagai berikut. Yang pertama ialah paham pembukuan. Yang kedua, memahami peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan administrasi keuangan. Yang ketiga, layak dan mempunyai pengabdian tinggi terhadap suatu pimpinan dan tugas kerja. Yang keempat, memahami bahwa bekerja di bidang keuangan adalah pelayanan. Dan yang terakhir, kurangnya tanggap bagian keuangan akan berdampak terhadap pengaruh dan tujuan. Selanjutnya kita masuk kepada evaluasi atau pengawasan. Pengawasan adalah sesuatu usaha untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana instruksi. Kemungkinan penyimpanan itu arahan atau sarana dari pimpinan. Dengan adanya pengawasan, kita diharapkan penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditekan sehingga kerugian dapat dihindari. Nah, kita masuk kepada penjelasan yang terakhir yaitu peraturan atau perundang-undangan yang mengatur administrasi keuangan. Nah, ada 10 peraturan dan perundang-undangan. Yang pertama ialah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Pasal 3 tentang Biaya Satuan Pendidikan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Khusus Pendidikan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 garing PMK titik 02 garing 2011 tentang petunjuk penyusunan dan pengesahan DIPA. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 garing PMK titik 0,5 05 garing 2021 tentang bantuan operasional pendidikan dan tunjangan profesi pendidik. Yang ke-10, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016 tentang bantuan operasional sekolah. Nah, daftar pustaka bisa kita lihat yang pertama ya pengelolaan pendidikan, administrasi pendidikan, dasar-dasar administrasi pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan, administrasi dan supervisi pendidikan. Yang terakhir adalah teori administrasi pendidikan. Nah, selanjutnya, nah, kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.